semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Ryota, Jens, Kurt, dan Ben karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode sebelumnya aku sudah mengatakan kalau waktuku di Jawa Tengah sudah tidak lama lagi. Jadi aku akan memuaskan diri berjalan-jalan di Jawa Tengah. Nah, tujuan berikutnya dalam perjalananku menikmati keindahan Jawa Tengah adalah Gunung Merbabu. Di episode ini aku akan bercerita tentang pendakianku di Gunung Merbabu. Gunung Merbabu termasuk salah satu dari sekitar 50 taman nasional di Indonesia. Gunung Merbabu termasuk gunung yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Tingginya 3.145 mdpl, meter di atas permukaan laut. Sejujurnya, aku adalah pemula soal naik gunung. Jadi gunung 3000-an mdpl itu sangat sulit bagiku. Gunung Merbabu ada 5 jalur. Jalur yang kupilih adalah jalur Via Selo. Jalur Selo ini adalah jalur yang termasuk paling mudah dibandingkan dengan 4 jalur yang lain. Nah, naik Gunung Merbabu tidak boleh sendirian dan harus mendaftar melalui situs resmi Gunung Merbabu. Bukan hanya bersama teman, tapi juga harus ada guide. Nah, awal perjalananku dimulai dari Salatiga. Aku berangkat jam 5:30 pagi dari Salatiga ke Selo, diantar oleh orang tuaku naik mobil. Di mobil aku tidur untuk menghemat tenaga. Namun ternyata mobilnya salah jalan, malah melalui jalan yang sulit untuk mobil. Jadi kami terpaksa balik arah mencari jalan lain. Karena semua jalan untuk ke base camp sulit untuk dilalui mobil, aku pun dijemput oleh ojek. Jam 7 pagi aku sampai di base camp dan berkumpul dengan teman-teman rombongan lainnya. Rombongan kami ada sekitar 15 orang. Setelah semua orang sudah berkumpul, kami sarapan soto ayam. Soto adalah sup khas Indonesia. Di base camp saat itu sudah sedikit dingin. Jadi makan soto ayam yang hangat, rasanya enak sekali. Jam 8:30 kami berangkat dari base camp untuk memulai perjalanan kami ke puncak Merbabu. Awal-awalnya masih cukup landai, agak datar, hanya naik sedikit saja. Jadi tidak terlalu terjal. Walaupun masih landai karena jalannya terus menanjak, terus naik, setelah 15 menit
jantungku mulai deg-degan. Karena itu aku butuh banyak istirahat. Untungnya aku tidak sendiri. Aku ditemani seorang teman dan juga guide kami. Sementara itu, teman-teman yang lain sudah jauh di depan, sudah tidak kelihatan lagi. 2 jam kemudian kami tiba di pos 1. Pos adalah tempat beristirahat di pendakian. Setelah beristirahat 10 menit, kami melanjutkan perjalanan kami. Menurutku, perjalanan dari pos 1 ke pos 2 adalah yang paling enak. Walaupun jalannya sedikit lebih menanjak dibandingkan sebelumnya, di sana pepohonan dan tanamannya banyak dan padat. Jadi sangat sejuk dan sangat indah seperti di negeri dongeng. Saat itu jantungku sudah mulai stabil, tapi kakiku yang sudah sangat sakit dan pegal-pegal rasanya hampir menyerah. Tapi aku belum menyerah. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya kami tiba di pos 2. Sambil duduk-duduk, kami makan siang nasi bungkus dengan telur, tahu, dan tempe. Setelah makan siang, kami melanjutkan perjalanan kami. Jalannya lebih menanjak lagi, lebih sulit lagi. Saat itu, seluruh badanku, terutama kakiku, terasa sangat-sangat berat. Apalagi lutut kananku sudah mulai nyeri. Karena lutut kananku sakit, aku terpaksa harus lebih banyak menggunakan kaki kiri. Terutama kalau harus mengambil langkah yang lebih sulit. Setelah hampir 2 jam berjalan, kami sampai di pos 3. Pos 3 sudah lumayan tinggi. Ada banyak tenda-tenda yang dibangun di sini. Di pos 3 kami juga sudah mulai bisa melihat lautan awan. Di sana juga ada banyak bunga edelweiss yang bermekaran. Cantik sekali. Setelah beristirahat dan menikmati pemandangan, selama 15 menit kami melanjutkan perjalanan kami. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 adalah yang paling sulit dan melelahkan menurutku. Memakan waktu juga cukup panjang, hampir 2 jam. Saat itu kakiku sudah sangat sakit. Tenagaku juga sudah hampir habis. Jalannya juga sangat terjal. Tapi pada akhirnya bisa sampai juga di perkemahan jam 4 sore. Begitu sampai, aku langsung masuk ke tenda dan rebah-rebahan, tidur-tiduran. Setelah baring-baring selama 15 menit, aku keluar dari tenda. Aku bisa melihat ada beberapa orang yang tektok. Apa itu tektok? Tektok adalah mendaki gunung dan langsung turun hanya dalam 1 hari tanpa menginap. Wow, keren banget ya mereka. Kalau aku pasti tidak akan sanggup tektok. Aku juga menikmati
matahari terbenam bersama teman-teman yang lain. Sabana di pos 4 ini sangat luas. Kami bisa melihat lautan awan dan Gunung Merapi di seberang kami. Gunung Merapi saat itu juga mengeluarkan sedikit asap. Pemandangan yang aku lihat saat itu sangat menakjubkan, luar biasa indah. Semua rasa lelah, pegal-pegal hilang seketika. Oh ya, di jalur yang kami lalui, jalur Selo itu, tidak ada sumber mata air. Jadi tentu saja juga tidak ada kamar mandi. Kalau buang air kecil ataupun buang air besar, harus di semak-semak, di rumput-rumput. Kalau wajah kotor karena debu dan tanah, ya hanya bisa dibersihkan dengan sedikit air minum dan tisu. Setelah matahari sudah terbenam, suhu udaranya jadi dingin sekali. Di langit malam itu, kami bisa melihat banyak bintang-bintang. Sangat indah dan tenang. Malam harinya, jam 7, kami makan malam opor ayam. Opor ayam adalah makanan Indonesia, yaitu ayam yang dimasak dengan santan, coconut milk. Jam 9 malam kami sudah bersiap-siap untuk tidur. Malam hari itu tidurku kurang nyenyak karena kakiku sangat sakit. Gerak ke kanan sedikit, sakit. Gerak ke kiri sedikit, juga sakit. Untungnya, waktu bangun di pagi hari, kakiku sudah tidak terlalu sakit lagi. Jadi, sudah siap untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Jam 2 pagi, kami bangun untuk sarapan. Kami makan roti coklat keju. Enak banget. Itu roti terenak sepanjang hidupku. Jam 3 pagi, kami melanjutkan kembali perjalanan kami ke puncak Merbabu. Saat itu kami tidak membawa barang bawaan yang besar, seperti carrier. Semuanya ditinggal di tenda. Menurutku, perjalanan ini adalah yang paling sulit, paling terjal dan berbahaya. Karena jam 2 pagi masih sangat gelap. Apalagi di tengah jalan tiba-tiba senterku mati. Seharusnya kalau pendakian bawa senter yang menggunakan baterai, bukan senter yang di-charge. Senter yang di-charge hanya tahan 30 menit. Aku tidak tahu itu. Jadi setelah senterku mati, aku harus meminjam senter ke teman yang lain. Saat itu bukan hanya jalannya saja yang sulit, tapi tenagaku juga sudah hampir habis. Sambil berjalan pelan-pelan, aku berpikir, aduh, kapan ini sampainya? Walaupun sangat sulit, walaupun sudah sangat capek,
Aku tidak mau menyerah. Aku terus meyakinkan diriku. Pasti bisa. Ayo, pasti bisa. Dikit lagi. Namun tetap saja aku tidak hanya menggunakan kekuatanku sendiri. Beberapa kali aku dibantu teman-teman lain. Kalau aku sendirian saja, tidak mungkin bisa sampai sejauh itu. Setelah mendaki selama kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kami sampai di puncak Merbabu. Yeay! Benar banget kata orang. Kalau naik gunung, begitu sampai puncak, rasa capek langsung hilang semua. Di puncak Merbabu kami menikmati pemandangan matahari terbit. Sangat cantik. Di sana kami berfoto-foto selama 1 jam. Lalu kami turun lagi. Jujur, perjalanan turun tidak lebih mudah daripada naik. Rasanya waktu turun kayak mau jatuh-jatuh terus. Aku lihat orang-orang lain waktu turun bisa cekatan, bisa cepat, sat-set. Bahkan ada yang lari waktu turun. Aku belum berani seperti itu. Aku turunnya sangat pelan-pelan sekali, sampai tertinggal. Akhirnya aku dibantu oleh temanku yang lain supaya bisa turun cepat ke perkemahan. Setelah kami tiba di perkemahan, kami merapikan barang-barang. Setelah beres-beres, aku melanjutkan perjalanan turun dari Gunung Merbabu. Karena jalannya sudah tidak sesulit yang tadi, aku bisa turun sendiri. Dari perjalanan ini, aku belajar sangat banyak hal. Yang pertama, waktu naik ataupun turun, aku harus memilih tanah yang bentuknya seperti tangga, supaya langkah kakiku lebih mudah. Dan ada satu hal yang sangat berbeda. Tidak sama dengan kalau berjalan di lantai atau tanah biasa. Gunung yang tanahnya berpasir seperti Gunung Merbabu, ketika berjalan harus memilih tanah yang lebih basah. Kalau tanah yang kering itu justru licin dan lebih bahaya karena bisa tergelincir, bisa kepleset. Kalau ditanya, sebenarnya banyak yang sudah bertanya, kapan naik gunung lagi? Habis ini ke gunung mana, Win? Aku harus menjawab, belum tahu. Memang pemandangannya tidak bisa dikalahkan, tapi capeknya luar biasa. Kakiku sakit semua, bahkan sampai 3 hari setelah pendakian. Walaupun begitu, aku masih belum kapok kok. Aku masih berani untuk mencoba naik gunung lain lagi, kapan-kapan.
Tapi sebelum itu ada 2 hal yang harus aku bereskan terlebih dahulu. Yang pertama, lutut kananku harus sembuh dulu. Tidak boleh masih mudah sakit, supaya waktu naik gunung tidak nyeri. Yang kedua, bentuk jari kakiku yang melengkung, hammer toes, membuat perjalananku jadi agak sulit. Apalagi waktu turun, aku tidak bisa menginjak tanah dengan stabil karena bentuk jari kakiku yang melengkung ini. Kalau 2 masalah ini sudah selesai, tentu saja aku mau banget naik gunung lagi. Nah, kalau ditanya aku lebih suka pantai atau gunung, berhubung beberapa minggu yang lalu aku juga baru pergi ke Karimun Jawa, jawabanku tergantung. Pantai dan gunung tidak bisa dibandingkan, karena menurutku ya, tujuannya berbeda. Kalau lagi mau liburan, santai-santai, pantai lebih cocok. Tapi kalau mau mencari suasana baru, pengalaman baru, bahkan mencari petualangan, adventure, maka gunung adalah pilihan yang lebih cocok. Bagaimana dengan para pendengar? Apakah kamu lebih suka pantai atau gunung? Apakah ada pengalaman pendakianmu yang tidak bisa kamu lupakan sampai sekarang? Kalau ada, kirimkan ceritamu ya ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Episode kali ini sampai di sini. Semoga kalian menikmati ceritanya dan bisa belajar banyak kosakata baru tentang pendakian dan gunung. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi teman Windah di Patreon dan dapatkan transkrip untuk semua episode. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Jangan lupa juga bagikan podcast ini ke media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.